Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, hari ini kita ada tamu ya, ada Pak Andi, itu pengajar praktik optik di guru penggerak, calon guru penggerak. Oke, absen dulu ya. Yang tidak ada. Sakit karena sifat putra. Waduh, Rizky ya. Zaki, kenapa? Izin. Terus? Anasifa Sakit. Terus? putra tidak tahu. Oke, kita doakan yang Zahra biar cepat sembuh, yang Zaki Yang sakit bisa makan. bisa makan-makan. Oke, hari ini kita belajar peluang ya. Ada yang pernah dengar peluang? Peluang, Bu. Apa itu peluang? Potensi, apalagi kemungkinan. Oh, jadi ngitung peluangnya besar apa enggak gitu? Masya Allah. Oke. Sebelum kita nanti belajar peluang, manfaatnya dulu peluang. Kira-kira kalian sebelum ke manfaat, kira-kira kapan kita pakai peluang? Setiap saat. Emang apa? Peluang untuk membeli jajan. Peluang sama terang itu cari diskon. Peluang SNBP. Oh, Masya Allah, berapa persen gitu ya? Peluang masuk surga 100%. Amin. Kenapa? Siapa yang jadi presiden? Oh iya, peluangnya ternyata banyak hal yang kita gunakan untuk menggunakan peluang ya. Jadi ada beberapa manfaat peluang. Yang pertama, memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi, kayak tadi yang disampaikan oleh kalian semua masing-masing ya. Banyak hal yang ternyata pakai peluang. Terus yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang tepat. Contoh tadi yang Reva bilang, BP, jurusan mana yang peluangnya besar yang bisa kalian masuki, yang kira-kira peluang diterimanya lebih besar. Yang ketiga, meminimalisir kerugian. Kayak tadi ya, Reva mau jajan ke kantin, peluangnya ternyata kira-kira di kantin ramai apa enggak, nanti pas istirahat jadi bisa jajan apa enggak, gitu-gitu. Ternyata ada hal-hal seperti itu yang dipakai. Oke, hari ini tujuan pembelajarannya ada 4. Bisa dibaca sendiri-sendiri ya. Ya, mendefinisikan konsep peluang, menentukan hasil peluang kejadian sederhana, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Nah, terus nomor 3, ada menganalisis peluang kejadian sederhana, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian sederhana, komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Artinya nanti di nomor 1 dan 2, 3 dan 4 mungkin ada soal-soal yang bentuknya nanti cerita. Next. Cakupan materinya hari ini kita belajar banyak. Ruang sampel, kejadian, peluang, komplement, dan frekuensi harapan. Nah, pernah belajar materi peluang kan? Arba, pernah belajar peluang nggak, Bah? Belum. Pernah. SMP dulu belajar kan? Covid. Harusnya ada materi SMP. Kalian yang nggak belajar berarti ayo. Nggak dikasih materi ini ya? Dikasih tapi nggak dibaca, jangan-jangan. Ya, jadi materi peluang itu sebenarnya sudah pernah kalian dapatkan di SMP ya.
Kok gedek sih? Iya, harusnya ada di kelas 9. Oh iya. Jadi kalian mengakui kalau udah lupa ya? Iya, kan udah biasa memang. Ingatnya peluang lupanya besar itu tuh. Udah 4 tahun yang lalu. Ya iyalah. Oke, peluang di SMP itu sebenarnya kalian sudah pelajari ya. Yang sederhana-sederhana itu sebenarnya sudah. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kalian melambungkan sebuah dadu. Dadu tahu dadu? Dadu itu matanya ada berapa? Banyak. Ya berapa banyak kan berapa? 5, 3, 4. Kenapa dibalik? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata ya. Nah, biasanya kalau di SMP, materi SMP berarti ditanyanya peluang muncul mata dadu 1. Berarti ada berapa mata dadu 1? 1. Dari semua mata dadu ada berapa? Semua mata dadu 6. Berarti peluangnya ada 1 per 6. Gitu. Ingat? Sedikit. Oke. Kemudian masih ingat materi kombinasi yang baru ulangan kemarin? Oh iya. Apa iya? Ya, pokoknya materi kita nanti ada sangkut pautnya dengan kombinasi dan peluang saat SMP. Oke, sekarang pada percobaan melempar 1 koin, berapa banyak semua hal yang mungkin muncul? Kalau ada 1 koin, 1/2. berapa banyak semua hal yang mungkin muncul kalimatnya? 2. Loh kok 3 dia koin bisa kayak gini apa? Nggak bisa dong. Ada 2 ya. Bisa apa ini namanya? Gambar. Gambar dan angka. Anggap itu Garuda itu gambar. Kalau ada angkanya berarti angka. Berarti ada berapa? 2. Terus berapa banyak semua hal yang mungkin muncul jika yang dilempar 2 koin? 4. Masa? Ini koin 1. Ini koin 2. Kita lempar. Kemungkinan pertama kan bisa aja satunya gambar juga. Bisa aja gambar terus angka. Bisa aja angka sama gambar. Bisa aja angka sama ada kemungkinan lagi nggak? Gambar sama gambar. Berarti berapa? 4. Ternyata bukan hanya 2 ya. Oke, kita berkelompok. Silakan dibaca kelompoknya masing-masing. Gak ada jenenganmu, mana ini namamu Hana? Ada Widya Arfi. Sudah baca semua? Arba grup berapa? Ayo. Oke. Sekarang per grup ya. Grup 1, 2, 3 mana? Udah lah, terserah kalian mau di mana, silakan per grup. Yuk. Kenapa? Semangat Rizky. Yuk, silakan ke kelompoknya masing-masing. Apa-apa, itu semangat untuk Rizky. 2. Ya Zara sakit. Undang. Ini mendekat. Zoom. Ini mendekat. Nama panjang apa nama pendek kamu tanya? Panjang. Masa isinya bisa Iya Bu. Apa-apa, udah dikerjakan. Oke, sekarang dibuka LKPD-nya, boleh mulai didiskusikan. Silahkan diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Waktunya sampai Kelompok boleh nggak?
Sampai istirahat ya. Enam. Loro. Terus bareng. Dulu gue ini lagi jadi Terus nulisnya gimana? Tulis. Ini loh. Secara matematis ditulis sebagai 6,2. ya pintar tulis. 6,2. Ya. Dah. Kalau dadu satunya ini, 1/1. dadu duanya ini nulisnya gimana? Dilengkapi sini. Yang masih kosong-kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 1 bakal mempresentasikan hasil diskusi kita tentang apa itu peluang. Di sini akan dipresentasikan oleh Mbak Aziza. Mencari NS jika koin atau dadu yang digunakan saat percobaan lebih dari satu adalah untuk koin itu 2 pangkat X, kalau untuk dadu 6 pangkat X. Yang kedua, peluang munculnya kejadian A dalam ruang sampel S adalah PA sama dengan NA per NS, dengan NS tidak sama dengan 0, dengan 0 kurang dari sama dengan PA kurang dari sama dengan 1. 1 disebut sebagai sebuah kepastian, 0 disebut sebagai sebuah ketidakpastian atau belum terjadi. Yang ketiga, frekuensi harapan munculnya kejadian A dari N kali percobaan adalah FH sama dengan PA kali N. Yang keempat, jika A dan AC adalah kejadian saling berkomplement, maka PA plus PAC sama dengan 1. PAC sama dengan 1 min PA atau PA sama dengan 1 min PAC. Sudah ya, betul ya? Ya. Kita baca bareng-bareng kesimpulannya. Jika ruang sampel S mempunyai anggota yang berhingga banyaknya dan setiap titik sampel mempunyai kesempatan untuk muncul yang sama dan A suatu kejadian munculnya percobaan tersebut, maka peluang kejadian A ditulisnya P dalam kurung A sama dengan NA per NS. Siapa itu PA? Peluang munculnya A. Siapa itu NA? Banyaknya kejadian A. NS? Paham? Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak. Oke, latihan. Sekarang latihan soal terakhir. Silakan keluarkan 1 lembar kertas. Pilih 1 soal dari ketiga soal ini. Kerjakan 1 saja. Pribadi, individu. Ini gimana rasanya? Senang? Senang. Oke, terima kasih untuk hari ini. Udah ya, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kita belajar apa tadi? Tadi untuk yang terima kasih untuk hari ini. Untuk pertemuan depan kita akan belajar tentang peluang tapi yang kejadian majemuk ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.